Apa rasanya ternyata orang-orang di seluruh dunia nontonin lu pada tuh apa rasanya sih? DM sama orang Thailand tuh dikirimin video dia lagi nonton Big Four tapi di dubbing Thailand. Kan kata-katanya itu bahkan tidak terbaca. Pokoknya hurufnya kayak gambar-gambar gitu Iya. aja. Gambar-gambar. Kayak ini ya, kayak hieroglif ya. Lu ketika datang casting disuruh ngapain? Saya tidak casting. Jadi nggak pakai casting langsung. Asik, Karena asik. ada teman saya kita lagi konten Iya. kayak begini tiba-tiba harus izin. Iya. Izin kemana? Casting dulu The Big Four. Oh masih casting. Jadi kalian harus menjalani proses yang dari pagi sampai sore itu seminggu berapa kali? 6 hari. 6 hari. Satu manajemen lu Nggak tahu, Pero. kan kalian kan sempet cerita kan, oh gila capek banget. Sampai mau gitu. keluar kan dia. Hari pertama masih bisa mundur nggak sih dari project ini? Selamat datang di InFrame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua pemain dari film The Big Four, Arik Riting dan Christo Immanuel. Filmnya sih film Netflix Worldwide, yang datang orang dalam juga. Lebih terkesan kayak Ernest nggak bisa cari bintang tamu lainnya. Iya. Aduh. Kita lagi. Suka nggak suka nih? Gimana? Suka. Apa enggak dulu ya bos nih? Enggak dulu ya bos. Nggak dulu ya bos, yang tidak boleh dilakukan. Oke. Nggak, tapi serius ya. Pertama-tama dua kata lucu dulu. Aduh. Dua kata lucu dengan tematik hutan. Dua kata lucu dengan Kan kalian Big Four di hutan. Dua kata lucu tematik hutan. Bisa dong. Nggak bisa, ya Bang, nggak? dua kata lucu Bisa. Aduh, mati hutan. aku punya Apa? akar Kristo. Apa akar Kristo? Akar Kristo. Akar itu. Akar itu. Ada, gue juga ada. Apa? Batang Ari. Yuk kita mulai aja kali ya. Boleh. Berarti terbukti kalau film ini lucu adalah jasa Timo Cahyanto, bukan jasa mereka, karena mereka tidak lucu. Saya tuh Iya. bisa dua kata lucu tapi kayak ada bisa nggak sih dua kata lucu tapi storytelling. Dua paragraf. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Big Four adalah sebuah film yang dibuat oleh Netflix Indonesia dan sekarang jadi trending worldwide. Luar biasa, tepuk tangan lo, respect. Nyangka nggak? Enggak lah. Apa sih? Sombong banget. Apa Nyangka. rasanya ternyata orang-orang di seluruh dunia nontonin lu pada tuh apa rasanya sih? Gue belum pernah merasakan itu. Apa rasanya? Kalau saya sih yang aneh sih ketika bahasa-bahasa Paraguay masuk. Iya, sama. Ke Twitter sama IG lu? Ke DM, ke DM. DM DM. kadang-kadang, IG juga, Twitter. Kalau saya sih karena aktif di Twitter, kadang-kadang yang nyangkut-nyangkut tuh Kamboja Iya, gitu-gitu. Oh, orang pada nge-DM lu dengan Iya. bahasa mereka. Iya, Iya. mereka itu sebenarnya konteksnya mempromosikan itu di tempatnya mereka. Kayak kita udah nonton The Big Four, tapi dia mention kita kan. Jadi kita bukan spesifik DM berarti kita. bukan DM dong, mention. Iya, Kalau gue bukan- DM kok. Kalau lu DM? Di DM sama orang Thailand tuh, merekam, highlight, gitu. Terus dikirimin video, dia lagi nonton Big Four tapi di dubbing Thailand. Di Big Four dubbing ya. Thailand. Iya, jadi gue kayak, merekam, gitu. Aku yang tendangan itu sampai dibikin klipnya sendiri. Oh iya betul. Yang lu Gitu. naik. Mantap banyak. Anjing. Oh anjing. itu Bekasi. dubbing Cimahi ya. Anjing. Pokoknya gitu-gitu lah Nggak, itu bahasanya. orang Thailand itu sebenarnya dia ngomong film lo sampah, setan gitu. Lu Gue udah nggak tahu thank you, juga. thank you. Gue udah Enggak, kalau aku GR gua. kalau saya sih saya pakai itu Google Translate. Jadi saya copy. Kan kata-katanya itu bahkan tidak terbaca apa. betul, Pokoknya hurufnya kayak gambar-gambar gitu Iya. aja. Gambar-gambar. Kayak ini ya, kayak hieroglif ya, hieroglif Mesir ya, hurufnya kayak gambar ya. Gambar-gambar. Jadi ya copy paste aja ke Google Translate terus saya baca tuh kayak oh film lu sampah. Oh, saya langsung cari makian. Apa bahasa Kamboja Cukimai? Gimana? So tahu gitu. Langsung anti Aduh. kritik. Tapi maksud gua kalian sempet nonton nggak versi yang didubbing bahasa asing? Bahasa Inggris gue nonton. Bahasa Inggris? Iya. Bahasa lucu-lucu gitu, India gitu atau Thailand gitu, lu nggak nonton? Thailand doang. Saya itu dapat dari cuplikan-cuplikan. klip-klipnya doang, cuplikan. Tapi kalau kita mau nonton di Bisa kali ya? di Netflix Nggak bisa kan? Lo harus di negara situnya dulu. Masa sih? Karena kalau di Indonesia cuma bisa bahasa Inggris dan Indonesia doang setahu gue. Oh. Dubbingannya ya, dubbingan. Dubbingannya. Oh gitu. Tapi Nggak di bisa. Indonesia
translate bahasa Inggrisku bagus nggak? Aku fasih gitu nggak? Ya lumayan lah. Penasaran saya menonton diri Ini saya tapi kayak menyesuaikan feeling nih, kayak fasih. aktornya juga nggak fasih deh. Yang paling nggak fasih suara aktornya untuk dubbing dia gitu. aneh banget. Tapi selamat ya buat kalian. Terima Gue kasih, Kak. pas Thank you. datang ke premiere gue nonton, wah ini film gila sih, fun banget. Ceritain dong waktu casting disuruh ngapain sama Timo? Lu lu coba ngapain dong, tuh? yang paling casting Siapa nih. dulu ya? Kan kalian Lu yang paling karena gue tahu banget proses seleksinya ketat. Ari itu kandidatnya yang lain ada siapa aja, Kristo ada siapa aja, gue tahu. Tapi proses lu ketika datang casting disuruh ngapain? Saya tidak casting. Tapi curang Yang dia. casting dia. Tidak casting. Saya Dia jadi nggak casting, jadi nggak Patimo itu casting. sebenarnya udah kebayang kalau karakter itu akan saya yang mainin. Ketika dia menulis. handpick. Iya, terus akhirnya dikontak tuh. Apa tuh artinya, Ri? Handpick. Hah? Tusuk gigi. Enggak, itu toothpick. Tapi kan dipegang juga. Iya, betul. Tidak salah. Betul. Betul. Terus Masa dia nusuk sendiri? terus susah. Susah. Fake juga. Susah. Terus Storyteller. terus Jadi sebenarnya itu saya sudah dapat bocoran dari Bang Abi. Abi mana? Abi mana? Mungkin udah ngobrol-ngobrol sama Patimo, terus suatu saat datanglah Bang Abi, kita ngopi-ngopi gitu, terus bilang, Ri, kayaknya kita bakal main film bareng lagi nih. Wih, oh film apa Bang? Ayo mau. Lagi nih setelah Petualangan Menangkap Menangkap Petir, tahun 2018. 2018, lama ya. Ayo kita main film lagi nih. Oh ayo Bang, film apa Bang? Nah itu aku belum bisa cerita detailnya, tapi sutradaranya Patimo. Pasti kayaknya sih ada action-actionnya gitu. Pokoknya ini kayaknya akan capek tapi menyenangkan lah. Pokoknya Bang Adi segitulah dia menyampaikannya. Beberapa minggu kemudian ditelepon lah sama timnya dari screenplay, dari timnya Pak Wiki sama Patimo mau Zoom meeting, kontak sama Andri gitu. Akhirnya ngatur waktu, udah kita Zoom meeting. Patimo paling cuma nanya-nanya, gue punya karakter namanya Jenggo, dia itu gini. Menurut tuh apa kira-kira kalau lu yang bawain kayak gimana? Terus saya kayak, oh berarti dia karakternya gini Bang ya, dari Indonesia Timur. Ya dia jago. Oh, oke. Kayaknya yang paling cocok dulu sih. Oke Bang. Di situ udah sniper, udah ya, udah jadi dikasih tahu. skripnya ya. Iya, udah. Bahwa dia nanti jadi kayak mimpin padepokan abal-abal itu udah ada. Yes. Jadi dia Patimo cuma nanya aja kayak, kalau misalnya kamu yang jadi Jenggonya itu apa tuh karakter definisi kamu? Iya, zoom. Definisi kamu tentang karakternya itu seperti apa? Padahal lu belum dikasih baca tuh. Cuma diceritain doang. Belum. Diceritain aja terus lu suruh menginterpretasikan gitu. Benar. Jadi memang butuh kehebatan dalam berimajinasi. Jadi nggak pakai casting langsung. Gitu. Karena ada teman saya, kita lagi konten kayak begini, tiba-tiba harus izin. Izin kemana? Casting dulu The Big Four. Oh masih casting. Sombongnya. Kristo. Jadi nggak ada casting ya. Dan setelah itu ya udah berarti tinggal masalah bahas yang lanjutannya lah, soal budget, soal jadwal apa segala macam. Sebenarnya itu casting juga sih, cuman dengan pendekatan yang berbeda aja. Tetap casting juga sih menurutku. Mungkin aja, gue rasa kalau pertemuan Zoom itu tidak berjalan dengan baik, gue rasa dia Bisa akan aja cari alternatif. Iya, sih. kayaknya dia nggak paham deh. Udah goblok nih orang ganti gitu. Mungkin banget. Lu gimana Tok? Ya kalau Bang Ari kan webinar ya. Nah kalau gua Casting. Webinar lagi yang M-nya hilang. webinar. Webinar. Oh, gue kira selama ini webinar tau. Webinar. Oh, webinar. Webinar. Iya. Enakan webinar ah enggak ya? Enakan Webinar. Oke, balik lagi. Terus jadi waktu itu gue lagi bantu teka-teki tiga kau. Iya. Terus tiba-tiba di DM sama Patimo. Oke. Di DM cuma gini doang. Tok, audisi ya. Apaan biskuat gue bilang. Nggak jelas banget audisi. Idol. Gue beneran reply gitu. Apaan biskuat gue gitu. Terus dibilang enggak. Audisi buat film, terus dia VN, dia tuh orangnya nggak bisa ngechat. Bener, dia tuh paling males ngechat, dia pasti voice note-an mulu mainnya. Iya, voice note, dude, so I'm making this movie man, so would you gitu. Terus udah dia bisa ngomong, impersonate Timo. Bisa. Oke. Terus dia intinya suruh audisi. Iya sekalian dong, jangan tanggung-tanggung ya. Ini adalah ketika Timo Cahyanto meminta Kristo buat audisi untuk The Big Four. Take one. Hey dude, so yeah, I'm making this movie man. I was thinking of you gitu, kayak I don't know, like this character was like kind of like you, so I don't know man. If you're down to it, maybe let's do a meeting and can cast. So yeah, let me know, okay?
gitu. Terus dia kirim. lumayan mirip. Gue sering denger voice note Timo ya kira-kira begitulah. Itu kalau belum terlalu akrab kan? Ya, belum terlalu akrab. Kalau udah akrab ada tambahan-tambahan yang tidak pada tempatnya. Kata imbuhan. What's up gay boy? Gitu. Enggak gitu. Ya stupid motherfucker, how are you gitu. Enggak. Enggak. Oke, terus suruh audisi. Ya, suruh casting Suruh lah, casting, ya kan? datanglah lo. Abis suka nggak suka. Lagi suka nggak suka tuh. Oke. Syuting nggak suka, kelar syuting. Belum kelar syuting ya. Belum, kita lagi tengah-tengah syuting kamu pergi casting. Enggak, gue udah kelar ya bang. Akhirnya udah kelar. Kita kelar-kelarin. Demi kamu bisa casting, kita kelar-kelarin. Ya pokoknya lagi kelar-kelarin. Jalanlah gue ke Senayan City. Oke. Casting di situ. Kantornya Screenplay. Nah, gue tuh nggak tahu jadi apa. Nggak dikasih tahu soalnya. Filmnya tentang apa? Enggak. Cuma dikasih tahu dikit doang kayak tentang 4 pembunuh bayaran yang ingin yang sudah pensiun lah intinya gitu. Oke, ada komedi-komedinya juga atau Dikasih tahu action komedi bakal. Jadi yang lo datang dengan pengetahuan premis, iya, tapi nggak tahu skrip, nggak tahu. Oke. Gue juga nggak tahu berperan sebagai apa. Di otak gue belum pernah main film sebelumnya. Jadi supporting dong. Oh, peran kecil. Oh, peran kecil nih. Jadi apa gue nggak tahu. Dateng ketemu casting director terus ngomong gini. Ya Kristo, cerita tentang 4 pembunuh bayaran yang sudah selesai jadi ini pensiun dan pindah ke suatu pulau. Nah, kamu jadi salah satu dari 4 ini. Hah? Gue disitu beneran gitu. Hah? Saya? Iya, kamu jadi salah satu nih namanya Pelor, casting jadi Pelor ya. Oh ya, oke. Gitu terus gue disitu udah bengong aja. Masuk dalam ruangan kan dikasih skripnya. Oh ya, Kristo. Iya. Kamu bisa pakai aksen timur nggak? Wah, kurang ajar kata gue. Lu udah suruh datang tiba-tiba jadi karakter utama pakai aksen timur lagi dadakan banget. Oh, bisa. Ya udah kan, untungnya di Ambon, ya? om gue kan gue juga Iya, maksudnya gue Ambon. setengah Ambon. Iya, gue setengah Ambon. Terus gue suka denger kadang pas masih kecil om gue, nyokap gue ngomong pakai bahasa Ambon. Ya udah gue pakai itu. Terus yang gue udah nggak pede banget tuh. Berarti Ambon specifically itu bukan maunya mereka, itu dari lo. Iya, dari gue. Nah, yang bikin gue tambah nggak pede kok adalah karakter gue ini kan komedi, sedangkan gue ini baru pertama kali gue main film komedi. Menurut gue karakter komedi itu sulit gitu. Terus pas gue udah disuruh improv kan, gue improv, gue lupa ngomong apa habis bla 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 bla, terus dia ngomong gini, iya tuh saya suka tuh tadi lucu, saya ketawa. Gue nggak denger dia ketawa. Maksud gue, lu kalau ketawa ya lu ketawa, bukan ngasih tahu gue ketawa. Itu namanya informasi. Baik doang. Itu baik doang. Dia ngetik WA ke lu, lol gitu. Gue belum baca. Iya, lu belum baca aja. Aneh banget kata gue. Lu ketawa mah ketawa, bukan ngasih tahu gue kalau lu ketawa dong. Kan ada orang juga ketawa dalam hati loh, kayak misalnya, dia ketawa dalam hati. Itu. Ya udah terus habis itu gue pulang, gue udah ngomong ke Andri, ke manajer gue kan, bilang Andri kayaknya gue nggak dapet nih. Terus yang lebih ngehenya lagi, gue taunya dari siapa. Jadi pas udah proses casting 3 bulan kemudian gue nggak tahu apa-apa kan. Oh, nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Tiba-tiba Pak Timo ngupload foto gue. Jadi gue taunya sama seperti orang lain. Sama-sama di Instagram. Oh gitu toh. Iya kayak pemainnya Miss Marvel kan juga gitu kan, taunya gara-gara dia upload di internet. Gue juga begitu. Kok ada foto gue gitu. Oh gitu. Tapi setengah mukanya. Jadi gue kayak mau yakin tapi enggak. Tapi fotonya foto apa itu yang diupload Timo? Ada waktu itu dulu foto gue pernah foto sekali buat kayak apa? Headshots bilangnya. Iya. Iya buat dikasih ke PH gitu. Nah itu foto lo kasih ke dia waktu lo datang casting? Kayaknya dikasih sama Andri. Oh, sama Andri memang dikasih. Gitu. Ya proses yang aneh ya, cuman. Jadi tiba-tiba lo kaget. Kaget, tiba-tiba foto gue diupload sama Pak Timo gitu, tapi setengah doang mukanya. Terus jadi kamu tuh kayak ngeliat dulu mirip gak ya? Iya. Bukan sih ini. Tapi kayaknya gue pernah foto ini, tapi kayaknya enggak. Tapi iya. Karena separuh pula ya. Iya udah setengah. Jadi Timo nggak ngomong dulu sama lo, bro, congrats gue milih lo, enggak ya? Tiba-tiba upload aja. Iya, upload. Oke. Gitu. Dan itu kayaknya memang posisinya Pak Timo udah dapat 3 orang ya kan Big Four. Dia cuma nyari 1. Seingatku itu kayaknya Bang Abimana sudah pasti, Lutesa sudah pasti karena Lutesa waktu itu habis kerja sama Pak Timo. Sebelum Iblis menjemput 2. Iya, bukan jadi sama ada iklan satu juga. Ada satu iklan yang nggak jadi tayang. Iya. Oke. Pokoknya ada satu project mereka berdua bikin dan karakternya kurang lebih mirip ya. Maksudnya Pak Timo udah lihat nih cara mainnya dia dengan senjata seperti apa. Bagus memang. Terus sama saya itu dia aja ngobrol Zoom meeting. Jadi sebenarnya cuma cari 1. Dia doang nih yang case yang bergabung berarti paling nggak penting ya, mau siapapun bisa sebenarnya. Iya. Makanya tuh lebih kepada
mungkin Pak Timo bukannya nggak mau ngabarin dia, cuman kayak kayaknya udah pada tahu lah. Kayaknya Ari udah tahu lah, ini Bang Abi udah tahu lah, Lute udah tahu lah. Oke, posting. Lupa, Kristo belum tahu. Kristo masih membutuhkan konfirmasi. Terus ketemu sama case yang lain ketika itu kan Ari sama Abi udah deket lah, udah lama banget kerja bareng. Terus kalau Ute, Putri, kalian udah pernah belum sebelum ini? Wah, baru ketemu. Paling sineas nih gua. Baru ketemu sekarang. Paling banyak pengalaman nih. Banyak banget pengalaman. Nah, lu pun baru belum. ketemu sekarang sama Ute sama Putri ya? Kalau sama Ute baru bertemu sekarang, kalau sama Putri pernah satu kali tapi iklan layanan masyarakat gitu. Oke, terus susah nggak untuk bisa ngejelnya gitu? Untuk bisa kan kalian keluarga ceritanya di sini. Kalau saya sih enggak sih kok, karena kan saya orangnya asik gitu. Kalau orang itu gampang blend. Saya orangnya asik. Ada ya orang asik ngomongnya saya. Kalau dia beneran asik dia nggak akan ngomong gitu, anjir. So asik biasanya sih. Nggak ada orang asik ngomong saya orangnya asik. Iya. Tapi nggak ada kayak biasa kan ada orang-orang tertentu yang kalau kita ketemu tuh nggak gampang untuk masuknya gitu. Kalau ini nggak ada masalah ya? Enggak ada masalah. Mungkin karena juga kita selama 3 bulan kan ditatar lah ibaratnya kayak Ini preps nih maksudnya? Prepsnya 3 bulan kita latihan action 3 bulan tuh bikin kita jadi tambah deket gitu. Mungkin itu juga sih yang ngebantu chemistry kita. Bagian mana yang adegan yang mana yang ketika preps lu paling struggle untuk latihannya? Paling takut yang paling ketika preps tuh lu kepikiran ini nanti ketika dieksekusi gue bisa nggak ya gitu? Prepsnya ya? Iya ketika preps. Di prepsnya bukan pas udah Nggak, eksekusi. pas prepsnya. Kayaknya sih yang kebayang doang sih. Yang lo loncat nendang itu di preps di sling ada di tes. Enggak. Langsung di sling di lokasi. Langsung di sling di lokasi. Kalau saya sih cenderung tidak ada ya. Paling mungkin yang jadi kepikiran saya itu turun dari lantai. Kan ada yang saya pakai tali turun itu. Oh. Emang itu Di lu? belakang. Bukan body double? Ya akhirnya udah double. Itu udah double. Dia udah keringet dingin lama. Udah sempet nyoba. Nggak sempat nyoba. Oh, nggak sempat kepikiran doang kan. Aduh bagaimana ya adegan ini ya? Waduh bagaimana ya? Aduh. Oh stuntman. Wah, kenapa saya panik? Makanya turun tembok pakai tali mana mungkin Ari beneran. Sama yang gue yakin stuntman yang kejeblos itu yang adegan awal pasti lu udah nunggu di bawah kan. Iya. Kejeblos tuh lucu banget tuh kejeblos. Oke, jadi nggak ada yang benar-benar action yang benar-benar ketika preps tuh yang kayak berat banget gitu nggak ada ya? Apalagi saya paling banyak berantem kan di film itu ya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih kepada kan syuting action itu meskipun komedi sebenarnya pada dasarnya sama aja. Action beneran sama action komedi itu energi yang kita butuhkan untuk di setnya itu sama aja gitu. Jadi yang kan kita kan lama syuting film yang tidak terlalu banyak butuh fisik yang gimana-gimana. Jadi sempat agak khawatir dengan fisik sendiri sih. Kayak takut kedodoran di fisiknya. Iya, kayak masih mampu nggak nih lari. Ada latihan fisik nggak ketika latihan fisik banget. Oh iya. Latihan kardio banget. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore kok kita. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 pagi. Gambarkan sehari itu Pagi kita lari keliling. Lari. Ini di apa nih lokasinya seperti rumah gitu? Ya rumah Iya, gede kayak gitu. rumah gede gitu. Rumah gede. Lari keliling. Lari terus kalau ada yang pernah ikutan basic latihan sepak bola atau basic latihan silat, karate gitu, dikasih semua tuh basic latihannya. Jadi yang stretching terus yang kakinya dibuka sampai lebar banget. latihan core. Karena kan biar powernya agility ada gitu. juga. Iya, agility Gue juga. dari yang tadinya nggak bisa split sampai akhirnya nangis. Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Sampai nangis Dia aja. tuh latihannya itu sampai yang pahanya itu diinjak sama orang. diinjak. Jadi kita duduk bersila biar ininya Ya, biar ini stretchingnya bisa dapat. nyentuh. Jadi kita bersila. Kalau yang stretchingnya nggak masalah sih udah aman gitu, diinjak sampai berapapun. Kristus tiap kali diinjak. Gak kuat, sakit banget kok, sumpah. Terus yang ngajarnya tuh bener-bener dipanggilnya Shifu karena literally gayanya bener kayak Shifu kok. Ayo Kristo, ois gitu. Iya, Jadi gua kan tambah kayak, ya ampun, saya nggak mau kungfu beneran. Shifu ini dia nguasain kayak berapa ilmu bela diri gitu. Iya, emang hampir dia semua bisa. bela Siapa diri. namanya? Eko. Shifu Eko. Betul, memang agak kaget. Saya juga. Shifu, Gue kira Eko. namanya Yongki Iya, gitu betul. atau Handy gitu. Dia Tiba-tiba tuh bisa kungfu, Eko. bisa apa namanya? Muay Thai. Muay Thai, Bisa silat.
Taekwondo, fisiknya taekwondo. Bukannya yang Wing Chun juga. yang direct Koreografernya. koreonya tuh siapa? Ferry. Irfan. Iya. Irfan. Ini beda lagi. Kalau di yang bikin koreonya mungkin Irfan. sama Marifan sama dan teman-teman. Tapi kalau yang ngajarin basic latihan fisiknya itu Oke. Shifu Eko. Jadi kalian harus menjalani proses yang dari pagi sampai sore itu seminggu berapa kali? 6 hari. 6 hari. Cuma libur hari Minggu. Kaget kan lu? Seminggu 6 hari. Dia nggak tahu. Kita itu pokoknya pagi Kita satu manajemen loh. nggak tahu. kita jam 9. Nggak, gue tahu, Kenapa tapi gue 9? nggak tahu seintens itu. Maksudnya Intens kan kok. kalian kan sempet cerita kan, oh gila capek banget. Sampai mau keluar kan dia. Hari pertama masih bisa mundur nggak sih dari project ini? Gua bener-bener kaget. Sama Gua latihan kaget fisik. badannya. Lu. Tapi itu sebenarnya Kristo latihan basic banget. Iya, Basic iya. untuk Iya, tapi futsal, kaget untuk gua kok. sepak bola kayak gitu. Bang. Tapi kan dia load fightingnya nggak sebanyak Fisiknya Itu sama. makanya emang Fisiknya filmnya sama. action Fisiknya sama. komedinya di gua dijailin. Tapi itu dibutuhkan karena Iya, yang betul. aku bilang tadi komedi pun kita part komedi pun fisiknya harus ngimbangin yang lain. Karena banyak lari, Karena banyak kan bantingan. lari komedi sama lari beneran panik sama aja kan? Iya, Lari tapi kan di juga. sequence ending dia duduk doang, diikat. Kalian kan lari-larian. Gua dia 3 bulan latihan tuh buat gini doang. Udah. Biar ininya bagus nih. Nah, Jadi itu malah ada miskomunikasi. Dia kan karakternya bocah. Iya. Ikut latihan fisik sebulan pertama bener-bener ikut latihan Iya. fisik keker jadi gede. Fatima pas lihat lah kalau jadi keker enggak lu di sini bocah turunin. turun. Semua Jadi waktu di sebulan gua harus nyut gitu. Akhirnya gua bikinnya cabi sekalian supaya nggak biar tetap bocil, jadi bocil gemping apa gembing. Iya ya, lu di situ lebih cabi ya. Iya, cabi, heeh. Karena dia salah informasi. Salah info. Itu dia latihan fisik serius Wah, banget tuh kayak gila. lah kan lu bocah. Tapi nyisa Bocah. kan badan lu masih kebentuk gara-gara di drill di situ kan. Kayak gue lihat badan lu lebih jadi sekarang nggak? Oh, kalau itu Itu mah gara-gara setelah, latihan. udah jauh setelah. Sempat kamu turunin dulu kan? Iya, makanya kalau di Big Four yang pas adegan gua nggak pakai baju, Iya. kelihatan kan badan gua nggak terlalu Iya. jadi karena itu udah gua kecilin secepat mungkin, gua kardio aja terus. Oke. Kalau rutenya latihannya itu jadi jam 9 sampai jam 11 itu latihan fisik dulu tuh, basic Oke. latihan fisik. Habis itu istirahat, Makan break, siang. makan siang, jam 1 itu koreo. Ya, koreografi. Koreografi itu sampai sekitar jam 4. Habis itu jam 4 sampai jam 6 itu latihan fisik yang apa sih namanya yang pos-pos gitu. Ya. Pose, Kita dibikinin pos, jadi kayak 4 pos gitu. stretching nggak anjir. sih itu bukan? Bukan stretching itu Pos satpam, kayak pos-pos, kayak pos. Gue kira Ada 4 pose. Wah, bukan pos. Jadi setiap pos itu kita melakukan Misalnya gerakan-gerakan. pose ini sit up, pose itu push up. Oh, yang Bukan, sampai bukan. dengan- bukan. sit Nggak up. sit up. Push up 10 kali, lari di tempat 10 kali, Iya. maju, nendang. Pos Iya. 1 selesai, pindah ke pos 2. Iya. Itu di air justru. Iya. Terus Di air. Bukannya di air udah banting capek. gitu. Itu di akhir justru. Maju, tungtang. Pos keempatnya itu yang pakai banting. Itu apa angklung? Tungtang. Aduh, gamelan. Apa sih? Dardur. Pistol lagi. Bakbuk. Iya, bakbuk. Emang suara dia agak aneh sih secara sound effect. Tungtang. Iya, bukan impersonate. Iya, oke di sana kamu pusat, di sini kamu kolintang ya. Ya, ada apa itu latihan emosi. Kayak latihan emosi. Jadi habis yang fightingnya ting dang. Itu agak Habis ini ya. itu masukin benang ke jarum. Kenapa random banget ya? Itu latihan buat apa sih? Itu mah kenapa acting kalian kayak mendalami? Oh, lu nggak tahu aja latihan. Oh, switch emosinya gila tuh. Gila ya, itu nggak bikin marah gitu ke Timo gitu. Gimana kalian nggak komplain gitu, Pak Timo kenapa sih harus kayak gini amat gitu? Cedera semua, cuma Bang Abi kayaknya nggak cedera. Nggak tahu, semuanya cedera. Iya, semua cedera. Yang harus ngikutin ini berarti kalian berempat plus Putri. Iya, Putri juga. Sama Leo. Oh, Sama iya, Leo. yang paling sengsara itu Michelle. Michelle juga. Iya, Karena dia kan basicnya model. Betul. Power utamanya dia sebagai villain di sini kaki. Betul. Jadi itu kakinya dilatih sama Shifu Eko itu Nah, itu beneran bisa split akhirnya tuh. Tapi Dari kan waktu nol. waktu yang dia berantem sama Ute yang gini-gini pasti ada mix sama stand double lah pasti kan. Karena ada yang tendangannya teknis banget gitu. Di beberapa part mungkin Ada yang, ya, tapi di koreonya dia aja udah bersih itu sebenarnya. Oke. Tanpa stand pun sebenarnya kayaknya dia bisa. Iya. Kayaknya dia yang dikasih stand itu kayaknya justru yang berisiko sama fisik deh. Iya. Yang kayak dia dipukul. Yang pas terakhir dia kalah yang kebanting itu Yes, pasti. yang kayak dia dipukul atau dia kebanting itu mungkin. Tapi kalau koreonya yang dia berantem itu
dia kok yang Oke. yang ini. Jadi lu berempat plus Putri plus Leo. sama Michelle. Michelle. Ini enggak si Michael Cole enggak? Sama Michael Cole, sama Michael Cole juga? Iya. 8 orang ya. Oh, itu kalau udah latihan fisik Michael yang Michael mah memang ini yang atlet. nyebelin itu ada beberapa yang memang secara fisik udah Atlet jadi. jujitsu kan dia. Nih, Michael, Bang Abi. Hmm. Itu kan apa rutin lah fisiknya gitu. Nah, kita itu harus ngejar gitu. Jadi kayak berasa lemah gitu. Enggak sih, kayak kita tidak mau terlihat lemah. Jadi kita kayak nge-push juga. Lu berasa lemah padahal kan memang. Tapi alhamdulillah sih. Maksudnya kalau Kristo kan sempat dia mau keluar kan. Nggak usah diulang lagi dong. Nggak usah dibahas lagi dong. Itu saya masih ada kerjaan. Hari pertama latihan fisik saya masih ada kerjaan. Bentrok jadwalnya. Jadi saya tuh baru ikut hari ketiga kalau nggak salah. Oh, gitu. Hari pertama tuh baca Kristo. Bisa mundur nggak sih dari proyek ini? Aduh, Bang Ari mati Bang Ari. Nggak sanggup. Saya pikir kan. Lemah anak 24 ya ini. waktu itu ya. 23. Umur 24. 24 gue bilang. Lemah Kristo anak ini. umur 2. Bukan. Saya berpikir Kristo umur 24. Nyerah sama apalagi saya ini yang udah berusia nih ya. Kayak aduh, ya Allah. Doa saya tuh kayak ya Allah, semoga saya nggak malu-maluin banget. Pas ikut latihan ya tidak seberat itu. Berarti memang dia lemah aja. Nggak seberat itu. Saya kayak udah nih. Berat sih. Dari Berat sebelum sih, tapi ya- latihan itu gue udah nggak pernah olahraga kok. Iya. Kaget gue. Berat, tapi ya latihan basic kalau kita olahraga begitu. Iya. Ya yang Ya, mohon yang maaf, saya basic nggak pernah kok, yang olahraga lari-lari juga. yang sok lari-lari begitu dok. Itu yang dia keluhkan kayak ya itu kardio Bukan sih yang emang. itu, ininya yang kaki diituin yang gue keluhkan bang. Sampai lu datang kan gue tetap mengeluh kaki gue di. Lu bayangin kaki gue, kepala gue ditahan sama orang lain, dicek gitu terus ditarik badan gue begini. Tapi dia memang setidak lentur itu sih. Iya. Tapi kok dia tahu ya batasan untuk narik lu, tahu tiba-tiba ototnya robek gitu, tahu dari Dari mana? teriakan. Iya dari teriakan. Kalau ada bunyi kletak, kalau ada bunyi kletak, udah berarti udah lewat. Kalau begini kayak belum itu masih ditambah tapi kalau Nah. sorry. Udah jepit. Tapi Atau Sifu emang sebaliknya tuh nih. sadis emang. udah lepas. Kenapa? Enggak. Kaki saya udah nggak ada rasanya nih. Udah nggak ada rasanya. Udah copot nih nggak ada rasanya. Coba ambil garpu nih. Udah nggak ada rasanya. Sarafnya udah mati nih. Udah mati. Yang di dalam mobil, yang udah nyampe di Oh yang di awal film. Ror. Tidur lagi dia. Oh iya itu. Itu karena dia lagi covid. Gue sedih banget film pertama gue nggak bisa ikut rap. Reparty. Rapnya tuh nggak ada gue nggak gitu. Sedih banget gue. Itu Jadi pas kamu tes covid, pas lihat 2 garis gitu kayak, it's a rap for you. It's a rap for me.